Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pintar, relasi baik. Selamat datang di channel kita Edukasi Now. Pintar itu penting. Ngobrol santai tapi penuh makna. Relasi baik bukan drama. Isi kepala bukan cuma gaya. Ada nilai berilmu dan bermoral juga. Edukasi Now, ruang bersuara. Beretika tapi tetap bersuara. Podcast kita penuh value untuk kamu para relasi baik. Edukasi Now Podcast, pinter itu penting. Gimana bro kabarnya? Sehat bro? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan lebih seru lagi nih dari Episode sebelumnya karena kita akan mendatangkan siapa nih bro narasumbernya? Narasumber ini ya tentu saja sedang ramai dibicarakan di medsos. Beliau juga seorang profesional trainer, kemudian juga ada konsultan ya serta entrepreneur. Penasaran? Ya, nanti kita tanya-tanya langsung ya. Iya. Oke. Kita langsung panggil aja Mas Iya. Rama Sahid. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mas. Aduh. Oke. Yes. Selamat datang di podcast Edukasi Now. Yes, selamat datang. Terima kasih Mas Fakih dan juga Mas Ahmad. Kalau tadi disebutkan apa? Professional trainer, Konsultan sama entrepreneur. Kurang satu. Apa lagi? Korban. Oke, Mas Rahma. Sekarang kesibukannya apa Mas? Oke, kalau kesibukan sekarang, selain saya juga aktif sebagai professional trainer dan konsultan, saya punya consulting namanya Adaptable Consulting. Di tengah-tengah saya ngisi training, saya nulis buku juga, kemarin namanya buku Yuk Berani Bicara, e-book ya. Terus sekarang juga alhamdulillah saya punya usaha juga, bakery shop, coffee shop. Ya, Mas Fakih pernah main ke tempat saya juga gitu ya. Nah, terus ya kesibukannya selain itu nganterin anak sekolah. Karena bagi saya nganter anak ke sekolah itu sebuah gift yang sangat saya nanti-nantikan. Karena kan saya sering mobile ya. Saya sebisa mungkin kalau lagi di rumah udah nganter anak sekolah. Gitu. Berkaitan dengan kasus kemarin nih Mas. Asik. Perkembangannya sampai mana sih sekarang Mas? Kasus yang mana nih? Kan udah ini ya udah tersebar luas ya sampai diliput di media manapun yang tentang hotel Hotel Indonesia ya? Yes. Itu gimana Mas perkembangannya sekarang? Oke, Hotel Indonesia Syariah di Kota Pekalongan ya. Karena banyak sekali nama hotel yang sama. Ya poinnya begini. Kalau saya menceritakan ini kasusnya seperti apa itu sudah diupload di TikTok saya sampai saya buat part 1 sampai selesai. Karena banyak yang gagal paham, Mas. Arti yang gagal paham begini. Dia tidak mengikuti informasi atau cerita dari awal, langsung di video yang terakhir langsung menyimpulkan, cuman gara-gara duit doang, masa pelit amat. Oh iya, komennya banyak kan itu komen yang terakhir. Ya, tapi komen terakhir yang orang nggak mau baca atau nggak mau ngikutin. Tapi poinnya adalah saya pesen tiket kan di Traveloka, clear ya. Dan surprise-nya beberapa hari yang lalu pihak Traveloka sudah menghubungi saya lewat tertulis by email dan juga DM Instagram minta maaf walaupun mereka sebenarnya nggak salah. Dan yang kedua memberikan apresiasi, saya dikasih voucher. Nilainya nggak besar tetapi ini bentuk apresiasi. Tuh. Kemudian dari pihak hotel, perwakilan dari pihak owner itu sudah menghubungi tim saya. Harusnya sih mau bertemu di Tegal, tetapi sampai dengan podcast ini kita belum ketemu. Kenapa di Tegal? Karena kan saya ada usaha di Tegal. Artinya Tegal ke Pekalongan itu kan deket ya. Iya. Saya awalnya diminta ke Pekalongan. Ini perasaan yang salah siapa? Ya nggak siapa. Ibaratnya saya buat salah sama Mas Ahmad nih. Tiba-tiba yang nyamperin Pak. Saya kan harus nyamperin ya. Tabayunnya kan begitu. Tapi kalau dari media kan mereka, bukan media ya, media sosial mereka sudah melakukan permintaan maaf kedua kalinya. Klarifikasi pertama dan klarifikasi kedua. Jadi poinnya seperti itu. Tapi intinya saya tangan terbuka lah, gitu aja. Oke. Hikmahnya apa sih Mas dari kejadian kemarin tuh? Kalau tadi yang saya dengar kan dari Traveloka udah langsung ngasih gift ya. Maksudnya permohonan maaf lah. Itu salah satu hal yang menurut saya mungkin patut dicontoh ya buat semua pengusaha-pengusaha. Yes. Hikmahnya sih ada 2 poin, internal dan eksternal ya. Kita ngomongin hikmah buat eksternal dulu. Pertama buat customers. Jadi customer sekarang akan lebih berhati-hati. Oh iya. Saya kemarin kan
lewat aplikasi. Saya nggak detail karena udah capek, jam 10 malam masuk hotel. Pokoknya saya yang penting datang aja. Karena anggapannya kalau saya menginap di hotel syariah itu kan lebih safe ya. Kalau saya sendiri ada promo nih, hemat. Artinya customer akan lebih jeli sekarang ini memilih hotel. Dan yang kedua, pihak hotel pun harus lebih hati-hati. Kalaupun dia bekerja sama dengan satu aplikator yang pintu merah atau yang apa gitu kan ya. Oh itu pintu merah motong dan sebagainya. Ya kalau kasusnya dengan si aplikator, jangan bebankan semuanya ke customers. Kan secara akad udah berbeda kan? Iya, akadnya. Saya punya salah dengan Mas Ahmad, punya masalah dengan Mas Ahmad, masa Mas Fakih yang nanggung akibatnya? Kan nggak apple to apple. Terus hikmahnya untuk pihak aplikator harus lebih bijak juga dalam menggandeng para hotel. Nah, pihak hotel pun harus lebih clear juga, harus lebih komunikatif juga ke customers kalau memang ada biaya tambahan. Harusnya biaya tambahan nggak boleh dong. Akad di awal clear dong ya di awal, itu jelas. Jadi begitu. Nah, hikmah bagi saya yang pasti di balik kesusahan, di balik kesusahan pasti ada kemudahan kan ya. Artinya saya itu dapat musibah, setelah itu dapat berkah. Jadi banyak berkah di balik musibah itu. Ya pasti saya lebih dikenal, atas izin Allah saya training lebih rame. Ternyata ada yang bilang ini, oh ternyata background saya siapa, sampai dicari siapa Rama Syahid, sampai muncul tuh siapa istri Rama Syahid. Banyak. Jadi banyak yang care dan kekuatan netizen tuh emang benar-benar luar biasa. Ya banyak banget lah gitu. Oke. Terus itu dampaknya ke selain ke Mas Rama, ke hotelnya juga luar biasa ya kayaknya. Jadi gimana tuh, jadi sepi atau gimana? Kalau itu saya nggak ngikutin perkembangan ya, karena memang itulah kekuatan netizen. Jadi publik yang membuat opini, publik yang bergerak. Karena begini, kalau saya punya itikat yang pengen jalur instan, saya langsung bisa pidanakan itu. Iya. Karena itu bisa lebih dari 3 pasal. Saya konsultasi dengan pengacara, advokat itu udah langsung. Malah teman-teman saya pengacara yang gemes tuh. Tapi poinnya, pilihannya 2. Memviralkan ini tujuannya apa? Saya awalnya tidak memviralkan. Saya awalnya itu memvideo itu di part 1 sebagai bukti karena si pihak oknum itu kan mengatasnamakan pungutan ini karena kebijakan dari PHRI. Perkumpulan Hotel Restoran Indonesia. Seperti yang Anda lihat di videonya gitu kan. Nah, kemudian saya mulai video karena teman-teman saya orang PHRI banyak. Saya klarifikasi ke PHRI, ternyata nggak ada. Ternyata ini pungutan. Kemudian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, balik lagi ke kasus ini, ya kalau memang ada miss, ada apa, disampaikan di awal. Tapi etikat baiknya nggak ada, tiba-tiba diusir. Itu kan udah fatal ya? Itu udah sangat fatal. Dalam dunia service, hospitality, sangat fatal. Nah, apalagi seorang GM yang mengusir saya plus security, gitu kan. Jadi poinnya adalah dampaknya itu ya atas konsekuensi apa yang dilakukan. Kita mau melakukan sesuatu pasti punya dampak kan, baik itu positif dan negatif. Jadi dampak itu hasil dari apa yang dia kerjakan, itu sih. Gitu lah. Tadi kan sempat disinggung terkait dengan komunikasi ya Mas, Rama Syahid. Dari permasalahan ini sebenarnya menurut Mas Rama, adab dan etika itu perlu nggak sih kita punya, atau kenapa Mas Rama berani speak up ini? Oke, kalau dibilang kenapa berani speak up, komunikasi itu melekat ke setiap orang. Tinggal orang itu berani ngomong atau tidak. Tetapi berani ngomong itu harus punya cara, etika, adab. Nah, jadi kalau kita asal ngomong, nggak punya data, fakta, dan cara, yang terjadi apa? Akhirnya yang jadi adalah emosi. Nah, kemarin saya take it off dulu, santai dulu. Saya menggunakan video, itu sebenarnya sebagai alat bukti. Yang nantinya kalau saya mengalami pengaduan ke polisi. Awalnya itu Mas, saya nggak ada niat untuk diviralin ke medsos, sama sekali nggak ada. Nah itu karena udah greget diusir ya udah gitu kan. Jadi adab itu penting, etika itu penting, apalagi saat kita berbicara dengan orang lain, begitu. Oke. Nah dari kasus ini Mas, dampak netizen bagaimana Mas? Apakah banyak yang DM, atau apakah pihak-pihak hotel juga, atau ada customer yang merasa seperti itu? Seperti apa Mas? Ya kalau dibilang impact-nya dari ini banyak banget. Jadi TikTok saya itu rame, sampai hari ini pun masih rame. Ada yang berterima kasih ikut menyuarakan, sampai ada yang melaporkan kasus di hotel tersebut. Ternyata ini saya bukan korban pertama. Bukan korban pertama. Ya, terkuak semuanya.
sampai mengasuskan hotel-hotel di sebelahnya dan di kota lain juga, sampai ngasih screenshot bukti dan sebagainya. Ini jadi saya kayak tempat aduan dan tempat laporan gitu. Cuman pokoknya begitu, sampai ada beberapa yang pengen ngajak kenalan dari perempuan hingga laki-laki. Ya unik lah. Sampai ada yang nawarin tanah, sampai minta loker dan sebagainya. Sampai kerandoman ya. Random banget lah. Jadi random banget. Jadi banyak banget. Tapi satu hal terkait dengan ini kan tadi dalam tanda kutip oknum kan menyinggung PHRI ya. Ya. Nah, dari pihak PHRI-nya bagaimana Mas mengatasi hal seperti ini? Kalau itu ranahnya PHRI ya, Nena, infonya sih dari pihak PHRI. Saya kan udah klarifikasi di videonya di TikTok tuh sama ketua PHRI namanya Mas Trias, ketua PHRI Kota Pekalongan. Intinya tidak ada pungutan-pungutan, clear ya. Kedua, infonya PHRI akan memberikan pendampingan. Oh, malah jadi. Iya, jadi niat baiknya PHRI bagus tuh, memberikan pendampingan terhadap hotel tersebut dan akan membantu membangun sistemnya untuk lebih baik manajemennya. Ini kan berarti good news kan? Iya, berarti. Dari kasus ini ada berkah untuk hotel tersebut juga. Gitu. Baik, Mas Rama, tadi kalau kita udah ngomongin kasus yang sedang viral, tadi ada hal yang menarik terkait dengan komunikasi. Nah, selanjutnya nih Mas Rama, ini temanya adalah di podcast ini, Bro, seni berkomunikasi ala generasi Z. Oke. Ya. Seperti apa tantangan dan perubahannya sekarang kan zamannya teknologi ya. Ya. Tapi sebelum kita next lanjut, kita minum dulu. Mas. Oh, oke. Iya. Saya ditawarin minum nih. Ya. Oke, boleh. Biar nggak jadi pajangan, Mas. Biar nggak jadi pajangan. Americano ya, karena sekarang trennya Americano itu lagi naik. Iya. Banyak orang yang meninggalkan kopi susu ya. Ya kan, saya juga ada coffee shop. Trennya Americano lebih naik gitu. Oke. Sip, gimana? Nah, gini, generasi Z ini kan sangat kaitannya melekat dengan teknologi ya, Mas. Dan perubahan dinamika teknologi digital sekarang kan banyak di medsos dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah seperti apa sih komunikasi menurut pandangan Mas Rama Gen Z sekarang terhadap situasi digital di era sekarang? Oke. Jadi kalau menurut penelitian Beresford Research yang pernah saya baca dan saya kaji, saya beberapa kali ngisi juga ke anak-anak Gen Z itu adalah, jadi kalau kita bicara generasi kan baby boomers, Gen X, Gen Y atau milenial, Gen Z, kemudian yang terakhir Gen Alpha. Gen Alpha yang suka bilang cappuccino, balerina, tung sahur. Anomali. Tapi kalau Gen Z selalu bilang, aku pengen healing nih, insecure, ya, kayak gitu kan. Nah, poinnya adalah kalau Beresford Research mengatakan Gen Z itu adalah generasi yang melekat dengan teknologi informasi. Dia orang yang open-minded, tapi dia orang yang individuals. Kemudian Gen Z itu adalah generasi yang mudah depresi dan gampang terkena stres. Makanya kalau kita lihat berita, banyak sekali orang-orang kasus bunuh diri, itu Gen Z kan. Nggak ada kan bapak-bapak usia 60 tahun lompat dari gedung, diputusin. Nggak ada kan. Tapi kalau Gen Z diputusin, nggak akur sama orang tuanya, dia nulis surat kemudian bunuh diri. Ada kan kasusnya? Ada. Poinnya apa? Kita harus ada yang dibenerin namanya mental dulu. Jadi kalau ngomongin soal Gen Z itu kesehatan mental itu nomor 1. Oh, kesehatan mental. Kesehatan mental sekarang tuh banyak sekali mental itu jatuh gara-gara apa? Banyaknya informasi dari media sosial yang hoax, yang tidak terfilter, akhirnya apa? Diterima secara mentah-mentah. So apa? Dampingin, kita filterisasi. Terus kalau ngomongin Gen Z, itu melekat dengan teknologi dan informasi. Artinya apa? Kalau kita mau ngomong sama anak Gen Z, jangan jauh-jauh dengan gadget. Contohnya apa? Saya ngomong sama anak saya yang Gen Z, yang anak pertama itu. Jadi kalau ngomong gitu, saya ngomongin soal dunia, Kak, udah tahu tentang berita ini dong? Ini, upload Kak, nih, Abi komen. Wah, jadi pendekatannya udah pendekatan teknologi. Gitu contohnya. Berarti orang tua juga harus ngerti ya, Mas ya? Yes, jadi jangan sampai anaknya gaul dengan teknologinya bagus, orang tuanya gaptek. Gitu. Jadi harus imbang, kita harus bisa mengimbangi. Nah, kemudian gini Mas Rama, kalau beberapa saya baca literasi di tuntutan abad 21 ini kan ternyata banyak hal-hal yang menjurus. Ternyata beberapa tahun kemudian itu yang dibutuhkan justru banyakkan soft skill. Dan di soft skill itu salah satunya adalah komunikasi nih. Ya. Sementara kalau kita lihat beberapa saya menemui HRD, aspirasi penggunanya Gen Z ini tadi yang Pak Rama
sebut tidak tahan tekanan, gampang stres, atau bahasa sekarangnya tadi ya work life balance ya. Kerja kemudian healing, banyak masuk keluar juga ya bro. Nah itu disebabkan karena apa sih Mas Rama? Ya itu tadi disebabkan karena mereka itu belum mateng, belum siap seutuhnya menghadapi yang namanya perubahan zaman yang begitu cepat. Anak Gen Z itu kan mengalami pandemik kemarin ya. Di saat pandemik apa yang mereka lakukan? Di rumah gadgeting, di rumah saja. Kemudian masuk tiba-tiba nggak kenal teman-temannya. Kedua, informasi yang semuanya serba instan. Sekarang kalau mau pesan makan, saya pengen kopi nih. Caranya gimana? Saya datang ke coffee shopnya atau saya pesan online? Online kan? Di saat saya pesan online, saya mau buat sesuatu itu, misalkan saya mau buat nasi goreng nih, anak Gen Z, misalkan saya anak Gen Z-nya, buat nasi goreng. Cari yang namanya resep lewat mana? YouTube. Nah, kalau zaman dulu, bondingnya gimana? Cari resep, nanya ke ibunya, nanya ke kakeknya, tersesat di jalan, nanya tukang beca. Sekarang semuanya, nanya siapa? Nanya ini. Sampai curhat pun di ChatGPT kan gitu. Akhirnya tidak ada bonding, tidak ada komunikasi. Itu. Ya, tadi udah dijelasin, kalau komunikasinya, gaya komunikasi dengan generasi sebelumnya seperti apa Mas? Dengan Gen Z ini? Jadi kalau sesuai urutan kan saya milenial. Milenial ya. Berarti kalau generasi milenial itu kan masih, jadi gini bedanya. Saya kalau ada hal-hal yang penting, ngomong ke tim saya yang kebanyakan Gen Z, saya malas chat Mas. Karena chat itu multitafsir, betul kan? Tapi kalau anak Gen Z, chat. Resign aja lewat chat. Bener banget kan? Iya. Tapi kalau generasi kita paling nggak menjembatani bagaimana komunikasi yang clear tapi tetap lewat teknologi. Gimana caranya? Caranya voice note. Oh, voice. Ya, jadi kalau kita mau ngasih koordinasi nih, saya sering banget tuh ngasih koordinasi by voice note di WA, biar semuanya clear. Karena bahasa lisan sama bahasa tulisan berbeda kan? Iya. Betul. Nah, ini salah satu cara untuk menjembataninya. Gitu. Berarti voice note ngaruh ya Mas? Ngaruh. Sebagai experience-nya Mas. Yes. Apalagi anak-anak Gen Z yang auditory, apalagi yang literasinya kurang, malas membaca, di saat dia mendengarkan sesuatu akan lebih clear. Kan begitu ya? Nah, jadi itu jadi tips kita juga, Mas Wak yang sebagai pengusaha juga, ngasih briefing ke tim, saat briefingnya harus online, by WA, jangan by chat. Karena multitafsir. Bahasa yang kita baca, persepsi yang kita baca saat kita baca chat, itu sesuai dengan kondisi psikologis kita sekarang. Ya kan begitu, mempengaruhi. Tapi kalau kita pakai voice note minimal, masih tersave, ada di grup, kita pengen dengerin. Nada kita mempengaruhi intonasinya, gaya bicaranya, itu kan tahu. Gitu. Kalau by experience Mas Rama nih, di era sekarang, baiknya itu kita ngikutin yang ada sekarang nih, karena kan, ya mohon maaf, generasi sekarang banyak isu yang tidak baik lah ya, kayak mental health dan lain-lain sebagainya. Itu juga ada isu juga yang melatar belakangi mereka kenapa sih bisa jadi seperti itu gitu kan. Itu baiknya gimana sih kita sebagai, ya bicara sebagai entrepreneur ya, baiknya ngikutin mereka yang seperti itu atau ngajarin mereka buat back to yang bener gitu, kayak jadi rajin belajar atau gimana. Jadi kita punya strategi Mas Faki. Strateginya begini, kita ikuti dulu arusnya sebentar. Setelah kita arusnya ikuti, kita bawa arus itu ke langkah yang benar. Jadi jangan di awal kita langsung membendung ngasih arus. Effort kita, tenaga kita akan lebih besar. Apalagi karyawan saya itu 98% Gen Z ya. Di saat itu berarti saya harus tahu dulu nih maunya mereka apa. Akhirnya setelah itu kita mulai bawa arusnya dengan pendekatan zaman sekarang. Contoh, berarti kita harus tahu nih polanya. Kita giring mau kemana. Tapi kita yang adaptasi dulu. Kan satu lawan banyak kan? Kita yang adaptasi dulu. Baru itu kita giring Mas. Kita giring dengan pendekatan-pendekatan bagaimana kedisiplinan, mentality, orang yang bicara tentang work-life balance dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasanya kalau ngomong ke anak muda kan gitu, sini bro. Nah itu kan anak muda kan? Sini, Anda ke saya dulu. Wah, formal banget kan? Anak Gen Z apaan sih ini jadul banget. Gitu. Terus kemudian gini, biasanya kan kalau di tempat kerja itu kan banyak selisih ya, usia ya, milenial dan Gen Z. Kemudian tadi Mas Rama juga bilang biasanya kan kalau seperti itu ada semacam konflik, terus apalagi ketika kita komunikasinya kurang efektif. Nah,
komunikasi yang efektif seperti apa sih untuk Gen Z, Mas? Maksudnya supaya kita bisa apa ya namanya ya? Iya, sama-sama super team lah. Yes. Langsung bicara super team. Berarti poinnya adalah ini namanya isunya gap generation. Oh iya, gap generation. Jadi ada yang di sini, ada yang di sini. Berarti apa? Kita harus cari titik temu. Titik temunya berarti mana? Tengah-tengah nih. Nyamain frekuensi. Yang atas harus berani, harus mau nurunin ego ke bawah. Yang bawah harus naikin knowledge-nya, skill-nya ke atas. Ketemu di titik tengah. Jadi salah satu solusinya bagaimana? Kita cari solusi, cari mood booster, cari titik tengah. Kalau anak Gen Z, kita aja gini. Ini saya terapkan di tempat kerja dulu dan sampai sekarang. Tidak semua masalah bisa diselesaikan di tempat kerja. Tapi bisa diselesaikan di tempat makan. Tidak semua masalah bisa diselesaikan di tempat kantor, tapi bisa diselesaikan di tempat futsal. Apa poinnya? Poinnya kita harus bangun bonding di luar kerjaan. Ngajak futsal bareng tim, habis itu ngasih nasihat pelan-pelan di situ, ngajak touring bareng, ngajak naik gunung, ngajak makan di luar. Jadi nggak melulu bicara kantor terus nih. Nah, itu bondingnya bisa tercipta. Berarti semacam hal rasa empati ya? Ya empati bisa membangun kedekatannya seperti itu. Yes. Oke. Pernah ngadepin Gen Z yang bebal nggak Mas? Maksudnya kita udah kalau experience saya ya, maksudnya kita udah ngasih cekokin lah, maksudnya gini ngajakin futsal juga, ngajakin ini juga, tapi dia tuh kayak mungkin problem yang sering saya lihat tuh tidak konsisten gitu. Itu solusinya gimana sih Mas? Jadi gini, kita sudah punya niat baik, kita sudah bina. Dibina-bina nggak bisa diapain? Artinya begini, kita sudah punya niatan baik nih, ngajakin orang untuk ke arah yang lebih baik, itu kasihkan proses waktu, butuh waktu ya. Ada journey-nya di situ. Kalau dengan langkah jalan cepat itu nggak bisa, pastikan butuh waktu lagi. Bisa jadi kita udah nasihatin Mas Fakih, sadarnya tuh bukan karena kita, bukan karena di momen kita sudah sadarin, mungkin dia nanti ketemu orang lain, dia baru sadar, oh iya dulu Mas Rama pernah bilang gini, dulu Pak Fakih pernah bilang gini, bener juga ya. Jadi kayak ada titik sadarnya gitu. Terus saya pernah ada kejadian, saya kan ngajar juga di kampus ya sebagai dosen praktisi. Waktu itu zamannya pandemik, ada kelas nge-zoom tuh. Kelas nge-zoom mulainya jam 10 pagi. Nge-zoom lah kita, bla 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 bla. Jam 12 sudah selesai. Tiba-tiba ada yang WA saya, mahasiswa saya nggak usah sebutin kampusnya, nge-WA saya, kemudian, Pak, saya baru ikutan Zoom tapi sudah selesai jam 1. Telat ya? Saya kan ini bingung. Kenapa kamu baru gabung? Saya baru bangun, Pak. Zaman kita kuliah berani nggak kayak gitu? Ya berani, tapi dia berani. Saya karena nggak mau pusing, nggak capek ngeluarin semua tenaga, saya cuma bilang, ya udah silakan kamu ke prodi aja. Biar urusan dia udah prodi, salah jangan dinormalisasi. Dia nggak didik. Kalau nanti kita bilang, oh udah nggak apa-apa, kamu absen aja ya, lo kita malah ngebenerin dia yang salah gitu kan. Kita harus tegas. Nah jadi banyak yang bebel dulu, karyawan tiba-tiba langsung resign begitu saja, keluar begitu aja. Apa yang terjadi? Tim saya datengin ke rumahnya. Kenapa? Edukasi ke dia, cara resign nggak kayak gini. Kenapa? Ini kayak seolah-olah menormalisasikan sebuah kesalahan. Biar nanti ke depannya ini jadi pendidikan buat dia. Kita harus punya effort di situ, Mas. Kita buat yang udah sadar tuh kayak harus kasih effort lebih ya. Iya. Itu juga salah satu bentuk kepedulian juga ya, Mas. Betul. Walaupun di luar sana pasti ada bilang, ngapain sih capek-capek? Iya. Nah, orang yang bilang kayak gitu, itu adalah orang yang nggak pernah ngalamin, atau dia mungkin pelaku juga. Iya benar. Sekarang begini, sadar nggak? Semakin kesini, semakin usia bertambah, teman-teman kita semakin dikit. Iya, ngerasain. Artinya teman semakin dikit, teman yang sefrekuensi sama kita. Artinya kita nanti akan terfilter kok, teman-teman yang sefrekuensi sama kita siapa aja. Jadi akhirnya kita akan lebih selektif nantinya. Cari vibes, cari circle gitu kan. Oke. Nah, Mas tadi kan Mas Rama bilang kalau salah satu hal-hal kendala dari Gen Z adalah kesehatan mental nih. Ya. Nah, di tengah digitalisasi saat ini ya, apalagi konsumsi media sosial ya, itu kan banyak hal-hal yang kita lihat kalau di televisi, medsos, itu masalah-masalah nggak selesai apapun itu. Nah, bagaimana sih cara Gen Z menyikapi ini? Bagaimana cara menfilter supaya ya mentalnya terjaga dan tidak brain rot ya, bro? Yes, brain rot ya. Jadi brain rot tuh.
Saya setuju tuh. Ini sebenarnya bukan isunya di Gen Z juga. Iya. Sekarang apalagi teknologi kita bisa buat video hoax kan, yang 8 detik gitu ya. Wow. Dan kita lihat kalau di pemberitaan sekarang nggak usah Gen Z, kok capek banget nggak selesai-selesai. Iya. Ada lagi. Berarti artinya kalau ngelihat medsos itu jangan ngelihat ditelan mentah-mentah, harus mau klarifikasi. Kayak kemarin kasus saya klarifikasi langsung sama pihak PRI-nya. Misalkan saya sama Mas Fakih ini kita misseleksi atau apa, saya harus klarifikasi dulu. Ya, jadi semua harus klarifikasi karena banyak orang yang sekarang tuh nggak berani klarifikasi, mengkonfirmasi ini benar nggak sih, gitu loh. Oh iya. Nah, terus poin kedua, kalau seseorang baik itu Gen Z, Gen milenial atau siapapun, hubungan keluarganya baik dan harmonis, insya Allah dia akan baik. Kenapa? Karena dia ada support system di keluarganya. Banyak kan orang yang bermasalah, pasti dia punya luka masa lalu, dia punya masalah dengan orang terdekatnya, baik itu pasangan, orang tua, keluarga, atau anak. Betul. Gitu. Jadi, kalau yang mereka punya banyak luka, dia melampiaskan luka itu ke tempat lain. Gitu. Ya, dari tadi bahas komunikasi, bahas psikologi juga ya Mas. Iya. Berkaitan sama latar belakang Mas Rama nih Mas, tentang konsultan juga ya. Ada nggak sih pelatihan-pelatihan yang buat Gen Z, buat atau mungkin buat pengusaha, buat orang tua atau apa yang bisa memperbaiki semua nih? Tapi kalau saya lihat fenomena sekarang, Mas Rama, tadi kan nyinggung psikolog ya. Kayaknya Gen Z sekarang dekat dengan psikolog, maksudnya beberapa ada yang curhatnya. Iya. Nah, kalau di konsultan sendiri, Iya. Kenapa kok orang kadang-kadang pada curhat saya? Saya itu latar belakang kuliahnya S1-nya psikologi. Kemudian S2-nya baru saya ngambil magister manajemen. Kenapa saya ngambilnya bukan psikologi lagi? Ya karena saya kuliah S2 itu pengen nambah teman dan sebagainya. Nah, saya memperdalam ilmu psikologinya dengan sertifikasi kemana-mana. Jadi ilmu yang lebih sifatnya praktis. Kenapa kok saya suka dengan dunia psikologi? Saya itu kuliahnya psikologi, istri saya kuliahnya psikologi. Jadi kalau kita di rumah ngomongnya dunia psikologi. Cocok ya? Cocok. Iya, jadi gitu. Dan fenomena saya kuliah di psikologi, ini menarik Mas. Orang kuliah psikologi itu ada dua. Pertama, karena dia pengen belajar banyak hal tentang ilmu psikologi. Atau yang kedua, dia ingin rawat jalan. Saya yang rawat jalan. Berarti udah passion banget ya. Jadi gitu. Jadi makanya di training saya saya kasih pendekatan psikologi. Pasti itu. Tadi gimana Mas yang pertanyaan saya tuh? Oke, yang Berhubungan tadi sama konsultan. Ya, kalau berhubungan dengan konsultan tadi, training saya itu awalnya basicnya memang ke corporate ya. Saya kan corporate trainer ya. Tapi karena saya juga punya usaha, sampai ke Mas Fakih juga punya usaha, saya diminta oleh beberapa tempat, beberapa komunitas, organisasi untuk ngisi di training untuk para pelaku usaha atau entrepreneur. Nah, dari pelaku usaha pun saya pasti selipkan bagaimana konteks tentang psikologis mental health. Mau jadi pengusaha hebat kalau dia punya luka masa lalu, punya masalah psikologisnya, punya masalah psikisnya, kira-kira jalan nggak? Nah, jadi ini nggak semata-mata ngomongin cuan, profit. Kalau kita jadi pengusaha, harus clear dulu dengan orang di sekitarnya. Clear dengan siapa? Pasangannya. Clear dengan siapa? Anaknya, orang tuanya, mertuanya, timnya. Kalau itu udah clear, kita lega nih jiwa dan raganya. Di saat punya masalah, mereka jadi support system kita. Sesimpel itu Mas sebenarnya. Jadi dari dalam dulu ya, benernya. Agree, yes. Baru ke dampak keluar. Yes, betul. Kira-kira bisa nggak bikin kelas? Loh, saya tertarik Mas, jujur aja. Makanya tadi saya ngobrol, yuk kita buat kelas mau di Jogja, Bandung, Tegal. Ya. Sekarang kan eranya kolaborasi ya. Iya. Saya bilang bisa nggak? Bisa banget, dan ini udah terbukti. Saya nulis buku yang di buku Super Team aja nulisnya nggak sendirian. Ya, buku Yuk Berani Bicara aja, walaupun konteksnya komunikasi, itu ilmu psikologinya banyak. Dan saya itu aslinya orang introvert loh Mas. Secara tes ini nggak kelihatan ya. Saya tuh aslinya introvert, secara tes psikologis itu introvert saya. Tapi orang introvert biasanya pertemanannya berkualitas ya Mas? Sepakat, berkualitas. Jadi ngejaga hubungan teman tuh berkualitas walaupun meskipun temen sedikit. Ya betul. Yang saya amati seperti itu. Sepakat. Dan anak saya itu yang pertama juga introvert. Jadi saya kalau ngobrol, deep talk-nya itu saat di mobil. Dan nggak perlu ngeliat wajahnya anak saya. Karena cowok kalau dipantengin sama ibunya, ayo ngobrol nak, dia akan jujur nggak? Terintimidasi.
gitu. Asik ya? Kapan nih? Boleh kita bicarain nanti ya. Iya, siap. Oke, Nah, apa lagi? kalau dari sisi tadi ya psikologi kan kadang kan kalau kita melihat Gen Z kan kita nggak tahu nih Mas, ini sedang ada masalah atau tidak. Yes. Nah, dari sudut pandang Mas Rama, bagaimana melihat Gen Z ini ketika dia bermasalah secara tadi psikologi atau punya luka ya, yang Mas Rama lihat itu seperti apa? Oke, jadi balik lagi ke personalnya. Personalnya. Kita harus gali dulu, dikonseling dulu, bagaimana latar belakangnya, seperti apa keluarganya, dan seperti apa kehidupannya. Saya kalau merekrut karyawan itu simple. Tanya, Bapak aktivitasnya apa? Ibu aktivitasnya apa? Oke, kamu dekat sama Bapak atau Ibu? Saya selalu tanya. Saya nggak deket dua-duanya. Wah, bermasalah di tempat keluarga, kira-kira bermasalah di tempat kerja nggak nanti? Bermasalah. Interview saya tanya. Saya tanya sederhana. Orang itu rajin ibadah atau tidak gampang. Sholat subuh, azan subuh jam berapa ya? Kalau dia jawabannya tepat, insya Allah dia sholat subuh. Oh, gitu. Betul kan? Iya, benar. Terus tanya, kamu kalau waktu-waktu lagi kosong ngapain? Mabar Pak, main HP, bla 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 bla. Wah, ini berarti rebahannya terlalu banyak. Terus, kapan kamu terakhir bilang sayang atau meluk ibu kamu? Oh, hal kayak gitu bisa kepancing, Mas. Iya. Gitu. Orang punya luka atau tidak bisa kepancing. Ya. Bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan. Jadi itu malah pertanyaan basic kan. Pertanyaan sangat basic. Jadi kalau dia dekat dengan ibunya atau dengan bapaknya, insya Allah, walaupun orang tuanya udah bercerai ya, tetapi dia dekat sama ibunya, dia memuliakan ibunya, nah otomatis dia bisa memuliakan atasannya atau bawahannya atau tempat kerjanya. Sesimpel itu, Mas. Tapi kalau misalkan nih Mas Rama, dalam pekerjaan ternyata dia pertama masuk memang bagus bro, maksudnya nggak ada masalah apa-apa, tapi dalam pertengahannya atau di tempat kerja udah berapa tahun, ternyata ada hal seperti itu, berarti kan bukan di awal nih, atau di tengah-tengah. Nah, bagaimana cara itunya sih, problem solvingnya, itu kan bisa membawa tadi seperti Mas Rama bilang, dampaknya ke lingkungan kerja juga. Ya, kita jangan buru-buru cari problem solvingnya, cari dulu masalahnya. Iya. Jadi why-nya apa? Kenapa dia bisa berubah? Galinya dari mana? Observasi. Galinya dari mana? Pihak kedua coba tanya teman-teman sekitarnya. Itu si A kenapa tiba-tiba berubah ya? Menurut kamu kenapa? Gak usah nanya langsung dulu. Saat saya nanya langsung dulu, kita udah punya mengumpulkan semua informasi. Ini kan cara yang dipakai oleh para coach, para wartawan gitu kan ya. Padahal udah tahu dulu ya? Ya, jadi kita mau tahu tuh harus nanya. Jadi tanya ke lingkungan sekitar, observasi dulu, diagnosa dulu. Gitu. Baru kita tahu kenapa ya. Nah, kan selalu jangan buru-buru dia gini, solusinya gini. Sabar, gali dulu masalahnya. Nah, Mas Rama, tadi kan kita udah bicara tentang perubahan dan tantangan Gen Z dalam hal komunikasi. Ini yang terakhir, tips dan trik Gen Z supaya komunikasinya lebih efektif di era digital yang serba cepat ini seperti apa, Mas? Oke, jadi ini sebenarnya bukan hanya untuk Gen Z, nasihat buat kita semuanya. Pinter-pinterlah kita memfilter sesuatu. Oh gitu. Karena semuanya itu sekarang datang dengan begitu cepat. Era digitalisasi teknologi cepat banget. AI. Ada pinjol, judul. Ini lucu juga Mas. Di komen-komen TikTok saya yang viral itu, sekarang sudah mulai banyak komen yang promosi judul, Mas. Oh, bahkan buat itu ya, promo ya. Buat pansos. Iya, numpang pansos. Terus ada juga yang mengatasnamakan yang namanya pinjol, pinjaman online, bla 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 dengan ini. Aduh. Jadi gini, jangan sampai kebutuhan dengan keinginan itu kan nggak pernah ada titik temunya. Iya. Anak sekarang pengen ngelihat kalau dibilang anak Gen Z keren, wah ini ada anak Gen Z yang nonton, biar keren apa sih HP yang bobanya 3? Biar keren apa sih harus punya handphone? Biar keren kenapa sih TikTok joget-joget? Emang kalau pengen viral harus joget-joget? Kalau pengen viral apa? Buat karya. Apa karyanya? Apa yang kamu punya? Apa passionmu, apa expertise-mu? Misalkan outfit, bicara tentang tutorial, bicara tentang traveling, tentang apa. Jadi, kalau kita ngelihat pengguna TikTok di Indonesia dengan di Cina pun berbeda kan? Berbeda. Padahal sana aslinya, Biden sana kan? Di sana lebih edukatif. Masalahnya di sini, hal yang negatif seperti itu kurang difilter oleh pemangku kebijakan. Jadi harusnya apa? Pemangku kebijakan juga memfilter. Nggak usah jauh-jauh, dari level guru pun harus memfilter. Handphone nggak boleh brawl waktu jam istirahat semuanya bawa sana.
Kan sekarang sekolah kalau SMA boleh bawa handphone kan, ya harus ada timing yang pas. Kemudian anak-anak Gen Z pun harus, teman-teman Gen Z harus bisa apa? Memfilter nih. Kalau misalkan ada yang dirasa aneh, jangan langsung men-forward. Klarifikasi dulu. Nah, sekarang dikit-dikit forward. Cuman baca judulnya sudah menyimpulkan. Jadi kayak apa dong? Paranormal kan? Itu. Jadi kita harus bijak dalam bermedsos. Termasuk literasi juga penting banget ya Mas. Bener. Nah sekarang kan, kesadaran untuk membaca itu rendah banget ya. Nah itu sayang banget. Minatnya tinggi tapi dayanya rendah. mendingan beli kopi harganya 50.000 daripada beli buku harga 60.000, betul kan? Kan begitu. Tapi yang saya amati sekarang belajarnya juga berbeda di zaman kita ya Mas. Iya. Sekarang buku udah beralih e-book dan ya, buku beralih e-book benar. Makanya semuanya harus terintegrasi dengan teknologi. Tadi ngomongin e-book, saya dengar Mas Rama bikin e-book juga ya. Ya. Tentang itu apa? Kalau nggak salah judulnya Yuk Berani Bicara ya. Yes. Yuk bisa dijelasin Mas, coba. Yuk Berani Bicara. Jadi buku ini saya launchingnya 1 bulan yang lalu. Dan kayaknya kejadian kemarin kasus di Pekalongan itu adalah ujian dari Allah untuk mempraktekkan isi buku itu. Oh. Bisa jadi kan begitu ya, cara Allah untuk menguji saya. Langsung implementasi. Ya, seperti itu. Nah, buku itu mengajarkan banyak orang pembicara, banyak orang yang membaca. Jadi, itu buku true story. Perjalanan saya dari saya SMA saya sudah jadi penyiar radio dulu. SMA itu saya pulang sekolah, Putih Abu-Abu di Jogja jadi siar radio. SMA saya udah ikut wawancarain Krisye, T5, ya, di Jogja, di radio Yasika, saya sebut CPP Radionet. Kuliah saya udah siaran di Jeronimo, kemudian saya nyambi juga menjadi presenter TV. Jadi saya bisa dibilang yang teman-teman saya seusia saya waktu itu masih nongkrong-nongkrong, saya udah cari duit. Walaupun nongkrongnya ada, tapi yang lebih dewasa. Disitulah yang mengajarkan saya menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih open mind. Kemudian apalagi? Kemudian di buku tersebut mengajarkan bagaimana sih kita bicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, bagaimana kita membangun diri kita, yang tadinya introvert menjadi orang yang open. Saya introvert aslinya, Mas. Terus, bagaimana berbicara dengan pejabat, karena saya pernah ketemu Pak SBY, pejabat saat saya punya usaha, saya jamu. Bagaimana kita ngebangun tim, memimpin tim, sampai kita berbicara di depan kamera, semuanya ada di situ. Nah, berarti secara tidak langsung buku itu belajar komunikasi juga ya, Mas? Yes, belajar komunikasi dengan pendekatan psikologis, bagaimana ngomong dengan orang lain, ngomong dengan tim, itu ada. Oh gitu. Yes. Itu bukunya juga bisa jadi super team juga ya. Iya. Itu kayak baju ya, super sales. Iya, ini modul saya waktu training ke perusahaan super team, super sales karena isinya para marketer, para sales gitu kan ya. Nama konsultannya apa, Mas? Ini Adaptable Consulting tadi. Adaptable Consulting. Di follow ya guys. Keren banget Mas. Masya Allah. Dari udah viral, bikin buku. Goalsnya super team, super sales, bisa ke corporate juga ya Mas ya? Yes, ini memang basicnya seperti super sales itu training untuk corporate. Tapi buat UMKM juga bisa ya? Bisa juga. UMKM, pengusaha, business owner, leader bisa. Ya, jadi saya kan memang ngomonginnya tentang komunikasi, tim, sales juga iya, tentang ngomongin service atau pelayanan. Jadi saya tuh kenapa kok kemarin berani speak up? Salah satunya karena saya itu alhamdulillah sudah ngajar di beberapa hotel. Yang bintang 3 sampai bintang 4. Jadi tahu bagaimana treatment hospitality gitu loh. Jadi saya kemarin speak up tuh ya karena saya tahu dunia hotel juga dan sahabat saya juga orang hotel banyak gitu. Jadi, udah paham lah ya. Iya. Jadi berani, oh ini salah gitu. Iya. Tapi kalau buat masyarakat awam mungkin lumrahin gitu ya Mas. Maksudnya normalisasi gitu ya. Untung ada Mas Rama. Masya Allah ya. Jadi hebatnya saya mengejalannya begini. Iya, jadi yang lain bisa ikut speak up juga ya. Dan hikmahnya kita ketemu kan? Iya benar. Saya juga lihat nih Mas Rama viral nih. Udah lama komunikasi. Iya. Alhamdulillah di sela kesibukan bisa kesini ya Mas ya. Alhamdulillah. Sekarang ngapain aja nih Mas? Maksudnya kemana aja nih? Yes, karena kan saya sama keluarga domisilinya udah di Jogja ya. Oh, udah di Jogja. Kita hijrah ke Jogja kan, anak-anak sekolah di Jogja. Jadi usaha ada di Jogja juga. Tapi kalau yang namanya consulting itu kan biasa lah ya, keliling Indonesia ya. Ini kan saya kesini ini kan sebenarnya tadi jam 2 pagi nyampe sini gitu kan ya. Saya barusan dari Palembang kan. Nah, jadi ya begitulah kita muter-muter seru pokoknya. Oke, baik, kali ini kita masuk segmen pertanyaan dari audiens ini.
Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bro dan Mas Rama. Yes. Ya, ini kita 3 aja ya pertanyaannya. Ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah kalau generasi Z ingin membangun personal branding ya lewat komunikasi digital, apakah langkah awal yang mereka bisa lakukan? Jadi generasi Z kan sekarang banyak yang terjun di corporate, UMKM, bahkan startup. Yes, ya. yes. Untuk membangun personal branding itu langkah awal komunikasinya bagaimana, Mas? Oke. Pertanyaan bagus dan ini sering banget ditanyakan sama banyak orang kalau saya ngisi di acara yang pesertanya Gen Z. Zaman sekarang membangun personal branding sangat-sangat mudah. Lewat apa coba? Media sosial. Media sosial. Nah, jangan sampai Anda punya medsos cuma dipakai buat kepoin orang lain. Ya. Jangan sampai punya medsos, followingnya 1000, followernya 200, postingannya 2, digembok lagi. Kenapa digembok? Karena biar orang penasaran dengan saya misterius. Bukan itu, kamunya aja belum pede. Orang tahu akhirnya siapa Rama Shahid gara-gara ngeliat postingan saya sebelumnya. Dan mereka menyimpulkan sampai saya masuk pemberitaan, siapa sih Rama Shahid? Akhirnya saya terbangun itu dari situ. Akhirnya saya dapat tawaran training yang orang tadinya tidak tahu jadi tahu kan. Artinya apa? Media sosial itu penting. Lewat platform apa? Terserah. Mau Instagram boleh, TikTok boleh. Konsentrasi dulu aja. Misalkan ada 4 platform, jangan langsung 4-4-nya. Saya memang membangun personal branding dulu tuh dari Instagram malah. Oh, Instagram. Tapi kasus kemarin saya tanda kutip nyampahnya tuh di TikTok. Karena TikTok banyak kan orang nggak kenal saya kan. Oh, iya. Nah, tapi nggak taunya TikToknya makin viral. Ya udah kayaknya setelah ini saya pengen bangun personal branding juga di TikTok. Lebih kencengin lagi. Nah, dari situ kita fokus. Kita mau ngebahas apa sebagai Gen Z. Niche-nya ya? Niche-nya harus ada. Jangan terlalu lebar. Yes. Kayak Anda kalau ngeliat saya berarti tentang apa? Komunikasi kan? Iya, komunikasi. Psikologi kan? Service kan? Jadi Anda harus clear. Tapi bagaimana nih cara membuat niche? Bisa coba dulu semuanya, nanti yang paling banyak sambutannya paling bagus mana? Baru ini yang menjadikan niche mengkerucut. Oke. Masalah, saya nggak punya tim, saya harus gini-gini. Filter banyak, handphone yang jual murah-murah juga banyak. Apa namanya? Mic yang jual murah-murah juga banyak. Sekarang serba mudah, tinggal mau atau tidak. Iya. Itu aja. Berarti alat bukan jadi alasan ya, Yes. tapi lebih ke mindset ya, Mas? Bener. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, Mas. Jadi era digital ini bagaimana cara menjaga keseimbangan antara komunikasi online dan interaksi langsung dengan tatap muka? Oke, berarti bagaimana cara menjaga keseimbangan? Jangan terlalu Anda aktif di dunia maya sehingga Anda tidak sadar kalau Anda sedang ada di dunia nyata. Wah, paham ya? Dalam banget ya. Iya, dalam banget ya. Terlalu asik kan kita? Iya, kadang orang lihat, loh kok beda banget. Iya. Gitu. Terlalu asik di dunia maya, aktif banget, jempolnya itu aktif banget di dunia maya setelah ketemu, gitu kan? Iya. Berarti apa? Harus banyak sosialisasi. Ikutlah organisasi. Yang anak muda, jadilah orang yang suka dengan olahraga. Makanya saya pengen anak saya semuanya itu olahraga. Dan alhamdulillah mereka punya hobi semuanya di olahraga. Karena dari olahraga itu kan kita jadi sehat. Karena dari olahraga kita berkeringat, kita akan memunculkan yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin membuat kita menjadi lebih bahagia. Jadi jangan olah rasa terus. Seringan Gen Z escape dari dunia nyata ya. Akhirnya lupa dengan dunia nyata. Oke, Mas Rama, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana biar anak muda terus kreatif di era digital saat ini? Oke, bagaimana anak muda agar terus kreatif? Poinnya sederhana. Menjadi kreatif itu kan bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Kalau dia mau kreatif sendiri sama kreatif bareng-bareng karena lingkungannya bagus, dia akan lebih cepat kan. Artinya apa? Pilihlah teman yang baik. Sekarang kita bisa ikut komunitas. Kalau anak SMA, eskul. Kalau anak kuliahan bisa ikut organisasinya. Organisasi apa? Yang keren-keren begitu. Terus kalau kita sisi internalnya, aku nggak mau terlalu banyak ketemu orang, pengen belajar. Belajarlah dengan orang-orang bagaimana cara membuat video ala CapCut. Canva. Gampang sekarang. Setelah itu apa? Mulai dijual. Kalau dia sudah bisa ngejual karyanya, udah laku, dia akan lebih kreatif. Selama ini mungkin nggak kreatif karena posting ini buat apa sih? Karena belum dapetin duitnya kan, pragmatis banget kan. Terus yang kedua apa? Carilah sosok mentor. Siapa cari sosok mentor? Saya dulu waktu SMA, sosok mentor saya adalah senior saya di radio.
karena saya udah jadi penyiar radio. Berarti kalau anak muda pengen jadi orang yang keren, kuliah part time di tempatnya Mas Paki misalkan, kemudian diajarin sama bosnya, ketemu sosok ownernya begini. Jadi dia punya mindset yang lebih open. Jadi anak muda itu pansosnya, panjat sosialnya lewat orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, belajarnya sama orang yang lebih berpengalaman. Jadi kalau saya ngelihat, ini saya lihat banyak anak-anak muda di sini. Harusnya anak-anak muda yang di sini jangan cuma datang ke sini mabar, serap ilmunya bosnya, serap ilmunya leadernya. Begitu harusnya. Nah, itu Jadi sih. emang harus ada dari anak mudanya gimana. Yes, internalnya ada, eksternalnya ada. Jadi untuk menjawab tantangan sekarang kreatif perlu ya, dan Kreatif satu perlu. lagi Mas, kalau kolaborasi bagaimana Mas? Itu pasti. Pasti ya. Setelah kreativitas. Jadi gini, dari diskusi Ya. lahirlah penyamaan frekuensi. Dari penyamaan frekuensi muncullah inovasi. Dari inovasi segeralah eksekusi, kalau kelamaan keburu basi. Kata-kata hari ini. Oke, terima kasih banyak Mas Rama atas kedatangan di podcast Edukasi Now. Ya, semoga kasusnya yang tadi ada itikat baik ya Mas. Yes, dari ya mudah-mudahan lah ya. Saya juga nggak mau berlarut-larut lah ya. Iya, biar cepat selesai dan semoga tambah sukses Mas. Amin, amin, amin. Mungkin ada sedikit Close. closing statement Mas buat generasi muda. Oke. Atau yang mau beli buku Yuk Bicara, bagaimana nih caranya nih? Oke, promosi. Oke, satu dulu berarti ya. Iya. Buku Yuk Berani Bicara itu versinya e-book. Saya mau membuat versi hardbooknya, memang masih nunggu waktu, lagi didesain. Tapi e-book ini memudahkan anak-anak Gen Z kalau membaca lewat kapan aja di handphone, tablet kan bisa ya. Iya. Nah itu bisa kunjungi Instagram saya atau TikTok saya, ada linknya. Saya posting bekerjasama dengan link.id ya. Itu silakan bisa CO di situ. Sekarang udah mudah, langsung nanti dikirimnya ke email seperti itu sih. Kemudian ya silakan baca bagaimana ceritanya. Silakan bisa dipraktekkan. Oke, itu sih. Dan yang terakhir dari saya terima kasih banget Mas Ahmad, Mas Fakih udah ngajak saya ngobrol seru di sini. Ini kalau ngelihat teman-teman ini tempatnya keren ini. Bawahnya coffee shop, atasnya studio. Ini rooftopnya apa? Landasan Studio helikopter. juga. Oh, iya. Tapi masih direnov. Kirain atasnya helipad. Ya begitu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke hal-hal baik ya, apapun Amin. itu. Sekali lagi terima kasih. Dan pesan saya buat teman-teman semuanya, jangan Anda segan, sungkan, gak enakan untuk ngomong. Berbicara itu punya adab, punya cara, punya etika, dan bicaralah dengan hati. Jangan asal bicara. Jadi, suarakan kebenaran, jangan hanya diam, karena dengan diam kita tidak bisa merubah keadaan. So, yuk berani bicara. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton, jangan di skip-skip. Biar informasinya gak miss ya. Relasi baik teman kita semua. Oke, terima kasih. Edukasi Now, Pintar itu penting.